Rupiah. Dana tersebut bertujuan untuk menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur, dan produksi pangan. Untuk membahas bagaimana Danantara akan menjadi investasi masa depan Indonesia, bersama kami sudah hadir di sambungan Zoom ekonom Selyos Nailul Huda. Selamat sore Mas Huda. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Sama-sama. Iya, sebelum kita mulai diskusi pada sore hari ini, pemirsa kita akan sama-sama simak informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menyebut tengah mempersiapkan peluncuran Danantara Indonesia yang akan mengelola lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat. Danantara yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara Indonesia ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir hingga produksi pangan. Optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional ya, yang akan kita launching tanggal 24 Februari yang akan datang, yaitu Danantara ya. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Semua proyek tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Selain itu, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pendanaan awal Danantara diproyeksikan mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Di bank-bank itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan, Anagata masa depan, Nusantara tanah air kita. Jadi artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita. Tim jurnalis NTV melaporkan. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung juga bersama kami di sambungan Zoom Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institut Ahmad Yunus. Selamat sore Mas Ahmad. Selamat sore. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya akan langsung ke Mas Ahmad terlebih dahulu ya, untuk melihat Danantara yang akan diluncurkan 24 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Anda melihatnya ini peluang atau ancaman, Mas Ahmad? Ya, jadi kalau saya melihat Danantara itu adalah sebuah kritik terhadap ketidakoptimalan Kementerian BUMN dalam mengelola aset-aset BUMN. Artinya BUMN ini kan instrumen fiskal, diharapkan bisa menyumbangkan penyumbangkan bagi fiskal di Indonesia, tapi ternyata memang tidak begitu nendang. Oleh karena itu, karena sistemnya dikelola secara kementerian, nah, dan perusahaan BUMN ini tidak cukup pas dikelola di bawah kementerian. Oleh karena itu, Danantara ini lahir, harapan kami menjadi embrio bagaimana konsep super holding company, sistem super holding company diterapkan di dalam pengelolaan BUMN kita, sehingga nanti pendekatannya kita akan mengalami debirokratisasi, sudah tidak terbirokrasi lagi dengan tidak di bawah kementerian, lebih agile, dan juga bisa menangkap momentum bisnis yang selama ini selalu terlewat. Karena apa? Karena butuh persetujuan berjenjang ala kementerian. Jadi menurut saya cukup optimis dengan adanya Danantara yang nantinya bisa menjadi transformasi Kementerian BUMN, dan harapannya tidak hanya BUMN tertentu yang di bawah Danantara, tapi semuanya akan dikelola dengan konsep super holding di bawah Danantara. Oke, kalau mendengar jawaban Mas Ahmad tadi, sepertinya mungkin kata kuncinya bisa dikatakan fleksibilitas yang lebih dimiliki oleh Danantara ini kemudian akan mampu bergerak lebih cepat, begitu kira-kira ya Mas Ahmad? Harapannya begitu, karena sudah tidak lagi di bawah kementerian. Bayangkan sekarang kalau apabila BUMN akan melakukan aksi korporasi, dia butuh persetujuan berjenjang, mulai dari komisaris, kemudian di deput, karena di kementerian maka ada eselonisasi.
eselon 3 dikaji lagi, eselon 2 dikaji, eselon 1 sampai ke wakil menteri, sampai ke menteri. Sehingga kadang banyak peluang bisnis, momentum bisnis terus hilang gara-gara terbirokratisasi BUMN dikelola model kementerian. Baik, Mas Huda, kalau Anda dari Selios melihatnya ini peluang atau ancaman, Mas Huda? Ya, pertama seperti ini Mbak. Memang kalau kita lihat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% ya, guna keluar dari middle income trap, memang dibutuhkan investasi yang besarannya cukup besar. Sekitar 20.000 T selama 5 tahun ke depan. Nah, saat ini memang kalau kita lihat investasi lebih banyak ditopang oleh sektor swasta. Dari sisi BUMN masih sangat minim. Nah, tadi sebutkan juga sama Mas Yunus mengenai ini tamparan bagi Kementerian BUMN yang memang tidak bisa mengolah investasi dari BUMN sehingga ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Nah, saya lihat sebenarnya ini Danantara bisa menjadi game changer sebenarnya. Dengan mengolah aset menjadi investasi, kemudian kita bisa lihat juga bahwa Danantara ini akan mengolah 14.000 aset ya, 14.000 triliun aset BUMN yang memang kita harapkan menjadi investasi yang produktif. Nah, tapi memang kita lihat juga nih sebenarnya, ini jangan sampai menegasikan peran dari swasta. Nah, ini yang saya lihat harus ada sinergi sebenarnya untuk pengolahan ekonomi kita ini, jangan sampai semuanya diambil alih nanti oleh dari pihak Danantara ataupun BUMN ya. Ini sehingga peran swasta ini semakin mengecil. Nah, kalau bisa sebenarnya Danantara ini bisa menjadi penarik utama dari swasta, terutama swasta asing untuk bisa chip in dalam proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintah ataupun BUMN, sehingga ini bisa menjadi kolaborasi yang epik antara dari BUMN dengan Danantaranya dengan juga pihak swasta maupun asing maupun dalam negeri. Oke, baik. Ini kan sebenarnya konsep super holding BUMN ini bukan sesuatu yang baru ya, Mas Huda. Tapi kemudian ketika kita mencermati ada peran untuk kesejahteraan publik versus peran untuk menghasilkan laba. Ini kira-kira apa yang jadi catatan untuk Danantara ketika nanti beroperasi? Ya, tentu kita mencoba untuk memberikan masukan. Ini beberapa kali sudah saya sampaikan juga bahwa ini untuk semangat BUMN ini kan semangatnya adalah untuk pembangunan ekonomi dalam negeri, untuk kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Nah, kita jangan sampai sebenarnya ketika Danantara ini dia ada kemudian mereka mengurus semua BUMN dan sebagainya, ini muncul ya tadi BUMN yang dia sifatnya PSO, kemudian dipandang bisa menghasilkan keuntungan juga. Nah, ini yang kita wanti-wanti sebenarnya kepada pemerintah agar semangat BUMN sebagai agen perubahan dari sisi pemerintah ini juga tetap ada gitu kan. Nah, jangan sampai fokusnya hanya untuk mengejar keuntungan dan sebagainya. Tapi kita lihat ada beberapa yang harusnya bisa kita fokuskan untuk pembangunan masyarakat sebagainya. Seperti contohnya untuk BUMN PSO yang sekali lagi ini bukan money oriented ya, tapi mereka lebih mengejar untuk memberikan ya masyarakat barang-barang yang memang diproduksi dan ini menjadi tangan kanan pemerintah lah untuk bisa meningkatkan pembangunan baik itu pembangunan ekonomi maupun pembangunan sosial. Oke, pertanyaan besarnya kemudian bagaimana memastikan bahwa BUMN PSO itu ketika nanti kemudian berada di bawah Danantara tetap akan bisa komit dengan misi awalnya. Mungkin saya ke Mas Ahmad lagi. Ya, Mbak. Jadi kalau kita lihat hari ini sebenarnya praktiknya demikian. Antara BUMN PSO, katakanlah perusahaan umum Perum dengan BUMN yang PT Persero, itu treatmentnya sama. Penilaian kinerjanya berdasarkan penilaian kinerja pada capaian kinerja finansial. Cuman hanya tugas-tugas Perum ini adalah terkait pelayanan publik. Katakanlah Perum Bulog, katakanlah Perum Perhutani, Perum Damri. Tugas pelayanan publik. Tapi sementara sebenarnya keberhasilan BUMN tersebut ukurannya tetap adalah kinerja finansial. Oke. Seberapa banyak dia menghasilkan pendapatan, seberapa banyak dia menghasilkan laba. Agak tidak fair ya Mas Ahmad sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya sekarang praktiknya demikian kalau kita lihat. Jadi tidak ada penilaian kinerja seberapa bagus kualitas yang dihasilkan, seberapa bagus layanan yang diberikan oleh BUMN sehingga bisa menghemat APBN.
atau menghemat APBD. Tidak itu. Tapi pada capaian kinerja finansial saja. Nah, dengan Danantara saya harapkan super holding ini hanya fokus pada BUMN yang tujuannya murni untuk korporasi, untuk untuk komersial. Sementara untuk BUMN yang pelayanan umum, maka APBN harus turun ke sana. Katakanlah untuk penugasan. Sekarang kita lihat banyak BUMN karya akhirnya harus mengalami kemerosotan kinerja finansial karena dia mengerjakan proyek penugasan pemerintah dan tidak ada insentif yang diberikan. Sehingga BUMN karya yang DNA-nya adalah DNA untuk konstruksi, perusahaan konstruksi, dia juga harus memikirkan bagaimana cara pembiayaannya. Nah, sehingga ini yang kemudian akhirnya apa? BUMN karya banyak kolaps karena apa? Karena dia tidak ada insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN karya itu. Ini di satu sisi. Tapi di sisi yang lain juga sama, BUMN Perum untuk perusahaan umum kita lihat juga tidak ada indikator pencapaian seberapa efektif pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, seberapa murah dan seberapa terjangkau. Sehingga sesuai dengan cita-cita didirikannya Perum itu. Jadi di Kementerian BUMN kalau kita lihat menilai kinerja hanya didasarkan pada kinerja capaian finansial semata. Oke, baik. Kalau kemudian saat ini dalam gambaran besarnya publik bisa melihat bahwa ada kekhawatiran ketika Danantara ini beroperasi, prioritasnya kemudian bergeser menjadi profitabilitas. Mungkinkah kemudian nanti akan ada atau imbasnya nanti akan terasa oleh masyarakat bagaimana kualitas layanan publik atau ada kenaikan biaya-biaya utilitas dasar yang kemudian terjadi sebagai imbas dari memang harus menghasilkan profit, Mas Huda? Ya, kalau kita lihat sebenarnya untuk kebutuhan dasar untuk seperti PLN dan sebagainya tentu tidak akan semudah itu ya untuk bisa menaikkan harga dan sebagainya karena kan ini kan penugasan dan memang ada peran negara yang cukup besar di situ. Nah yang kedua adalah memang kalau kita lihat dari ini kan Danantara ini kan dia bisa mengolah aset dan juga bisa ada holding operasionalnya kan. Nah ini kita lihat sebenarnya kita harapkan Danantara ini juga ya tadi disampaikan juga sama Mas Yunus gitu kan bahwa memang mengolah untuk keuangannya agar lebih profitable secara konsolidasi, tapi di satu sisi juga tidak meninggalkan peran-peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional. Nah ini kita harapkan dan saya lihat sih sebenarnya tidak akan langsung menaikkan harga dan sebagainya. Itu pasti akan diatur oleh peraturan pemerintah gitu kan dan juga ya kalau PSO yang kemudian ada tarif-tarif lainnya itu kan juga diatur oleh Kementerian Teknis kan sebenarnya kan. Nah jadi memang itu tidak akan serta-merta langsung menaikkan. Oh ini nih untuk mengejar keuntungan PLN akan menaikkan tarif listriknya. Tidak akan seperti itu untuk konsep dari sisi BUMN yang PSO gitu karena dari sisi kebijakan harga dan sebagainya ada Kementerian Teknis yang mengatur. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.